Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa STKIE Surakarta? Nah, di sini bertemu lagi dengan saya Alvis. Kemudian kita akan membahas mengenai materi akuntansi manajemen untuk pertemuan ke-10 ya. Kita akan membahas tentang pengambilan keputusan taktis. Untuk materi ini kita sebenarnya sudah pernah membahas tentang di konsep biaya mengenai nanti kita akan membahas tentang biaya relevan, biaya diferensial. Nah, seperti itu untuk proses pengambilan keputusan. Nah, apa sih pengambilan keputusan taktis itu? Nah, pengambilan keputusan taktis itu adalah pemilihan dari berbagai alternatif dengan hasil langsung atau terbatas yang dapat terlihat. Keputusan taktis ini sering berukuran kecil yang bermanfaat untuk tujuannya jangka panjang, di mana tujuan pengambilan keputusan strategi itu untuk memilih strategi alternatif sehingga dapat tercapai tujuan jangka panjang. Contohnya, yang pertama itu menerima pesanan khusus. Harga yang lebih rendah dari harga jual normal itu gunanya untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahunan. Kemudian ada yang kedua yaitu mempertimbangkan untuk memproduksi atau membeli sesuatu dari pemasok guna menekankan biaya pembuatan suatu produk. Ada beberapa tahapan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalahnya dulu, kemudian mencari alternatifnya, kemudian memilih alternatif, lalu melaksanakan alternatif tersebut dan mengevaluasinya. Di sini untuk langkah pertama menetapkan menetapkan masalahnya tadi, tetapkan masalah dulu, alternatifnya apa? Yaitu meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Kemudian langkah keduanya mengidentifikasi alternatif. Itu apa aja yang bisa yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas gudang atau produksi? Kayak pertama, kayak membangun fasilitas baru atau menyewa fasilitas yang lebih besar. Atau yang ketiga itu menyewa fasilitas tambahan. Atau yang keempat menyewa ruang untuk gudang. Kemudian atau yang kelima itu membeli batang atau alat pengukur dan mengosongkan ruangan yang diperlukan saja. Kemudian langkah ketiga itu mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Nah, misalkan pada alternatif keempat, ini tadi kan menyewa ruang untuk gudang. Berapa sih biaya produksi variabelnya? Misalkan 345.000. Untuk sewa gudangnya 135.000. Sedangkan kalau untuk alternatif kelima itu harga belinya kita misalkan langsung beli seperti itu ada 460.000. Kemudian kita membandingkan, hitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Tadi untuk alternatif keempat totalnya dari 345.000 ditambah 135.000 totalnya adalah 480.000. Kemudian alternatif yang kelima tadi adalah 460.000. Sehingga ada selisih biaya atau biaya diferensialnya itu adalah 20.000. Nah, dari langkah ke-6 nilai faktor-faktor itu menilai alternatifnya yaitu kualitas pemasok eksternalnya itu bagaimana, kemudian reliabilitas pemasoknya itu seperti apa, kemudian stabilitas harganya, hubungan ketenaga kerjaannya itu bagaimana, apakah bisa berlangsung jangka panjang atau nanti bisa saja ada kemungkinan risiko berhenti di tengah jalan seperti itu. Kemudian langkah ke-6 yaitu membuat keputusan, di mana terus memproduksi batang dan alat pengukur itu secara internal dan menyewa gudang seperti itu. Karena tadi untuk alternatif kelima biayanya lebih kecil dibandingkan untuk alternatif keempat seperti itu. Nah, di sini ada definisi biaya relevan. Ini kita udah pernah bahas di materi kedua tentang konsep biaya, di mana biaya relevan itu adalah biaya masa depan yang berbeda-beda pada masing-masing alternatif. Di sini misalkan kalau untuk biaya memproduksi dan biaya tidak memproduksi. Nah, kalau biaya memproduksi itu tenaga kerja langsungnya jika memproduksi sendiri ada 150.000. Sedangkan untuk biaya penyusutan, alokasi list dan itu sama antara biaya memproduksi atau biaya tidak memproduksi. Nah, untuk totalnya biaya memproduksi itu lebih mahal 150.000 dibandingkan biaya tidak memproduksi. Sehingga untuk memilih di sini
kemungkinan kita akan memilih biaya untuk tidak memproduksi karena nilainya itu lebih rendah dibandingkan biaya dengan memproduksi sendiri, seperti itu. Nah, ada model penggunaan sumber daya aktivitas dan penilaian relevansi. Untuk kategori sumber daya fleksibel, di sini keterkaitannya penawaran itu sama dengan permintaan. Ketika permintaannya berubah atau permintaannya tetap, di sini ada permintaan berubah berarti relevan. Kalau permintaannya tetap itu tidak relevan, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk diperoleh di muka untuk jangka pendek atau diperoleh di muka untuk kapasitas untuk beberapa periode, ini ada contohnya. Di sini keputusan membuat atau membeli, ini tadi contohnya untuk menentukan biar relevan atau tidak relevan. Nah, terus yang kedua tentang keputusan pesanan khusus. Di sini juga ada contohnya, di mana ada beberapa biaya total dan biaya per unit. Di sini ada perusahaan es krim sedang beroperasi pada tingkat 80% dari kapasitas produksinya. Kemudian perusahaan tersebut memiliki kapasitas 20 juta unit galon ukuran setengah dan perusahaan hanya memproduksi es krim premium. Terus total biaya yang berkaitan dengan pembuatan 16 juta unit adalah sebagai berikut. Ini diketahui. Kemudian untuk keputusan pesanan khusus tadi kita menentukan dulu berapa sih di sini kan ureanya untuk biaya tetapnya. Kalau tadi di sini biaya variabelnya. Kemudian untuk soalnya yaitu jika suatu distributor es krim dari wilayah lain itu menawarkan pembelian 2 juta unit dengan harga $1,55 per unitnya, sebagai manajer es krim apakah akan menerima pesanan ini? Nah, kita akan menentukan nih bagaimana keputusannya, apakah menerima pesanan atau tidak. Nah, yang kedua, bila dilihat dari harga penawaran dari luar yang lebih rendah, tadi kan $1,55 per unitnya untuk 2 juta unit, maka apakah kita akan tolak, seperti itu. Di sini kita akan membuat tabel, membuat alternatif dulu untuk menolak atau menerima. Jika perusahaan menerima pesanan khusus, itu akan menaikkan laba $200.000. Nah, di sini kenapa yang di sini yang menolak itu kosong, karena nilai-nilainya ini sudah lebih besar kan nilainya. Jadi di sini sudah terlihat bagaimana sih apa pendapatannya, misalkan menerima atau menolak, seperti itu. Kalau menolak berarti kan tidak ada pendapatan. Nah, ini contoh untuk menjual atau memproses lebih lanjut, ini hampir sama. Teman-teman bisa baca sendiri untuk contohnya. Nah, yang ketiga tentang keputusan bauran produk. Setiap bauran produk itu mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait dan manajer akan memilih alternatif yang akan memaksimalkan total laba. Pemilihan bauran produk ini akan menemui kendala sumber daya, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan solusi perbandingan produk yang dihasilkan untuk menghasilkan total laba maksimal. Ada beberapa cara untuk metode penetapan harga. Yang pertama itu adalah berdasarkan biaya, yang kedua berdasarkan target costing, berdasarkan harga, yang ketiga berdasarkan harga predator, atau harga predator ini harga produk lain yang sejenis, seperti itu. Kemudian penetapan harga dengan menjalankan diskriminasi harga. Nah, demikian untuk materi tentang pembuatan keputusan taktis ini, teman-teman. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.